Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahi wahidul qahar. Al-azizul jabbar. Al-ahadu as-sobadu. Al-batinu wal-zahiru wal-awalu wal-akhiru. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali, sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah hidayah hingga kita masih bisa untuk sama-sama bertafakuh fiddin lagi. Ini hidayah ini adalah suatu nikmat yang mahal harganya. Banyak orang yang bisa untuk bertafakuh fiddin, tapi mereka nggak mau. Dan banyak orang yang mau tapi nggak bisa. Ya, qadarullahnya kita masih bisa untuk sama-sama bertafakuh fiddin lagi. Berarti Allah masih sayang sama kita, Allah masih cinta sama kita, Allah masih peduli sama kita. Alhamdulillah. Ya Allah, Rabbana zidana ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita udah sempat bahas tentang Nabi Hud ya. Nabi Hud ini adalah keturunan atau bangsa Arab yang awal-awal. Beda sama Nabi Muhammad itu bangsa Arab yang sekarang-sekarang. Walaupun beda jauh ya dari kita ke Nabi Muhammad itu 1400 tahunan. Tapi Nabi Muhammad itu bangsa Arab yang sekarang-sekarang. Bangsa Arab yang terdahulu, umat-umat terdahulu itu zaman-zaman setelah zaman Nabi Nuh. Nabi Hud sendiri adalah keturunannya Sam bin Nuh. Gitu. Masih bangsa Smith. Nah, lalu bagaimana? Sekarang kita bakal ngebahas tentang azabnya kaum Nabi Hud. Tapi kita sedikit review dari Nabi Hud sendiri. Nabi Hud sendiri nama aslinya Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Berarti berapa generasi? Nuh, Sam, Arfakhshad, Nuh, Salih. Berarti 4 generasi cicitnya Nabi Nuh. Nah, satu generasinya itu bisa sampai ratusan tahun ya zamannya Nabi Nuh mah. Walaupun kayak gitu, tapi kayak istilahnya kayak zaman kita ke zaman Soekarno. Kita nggak ngerasain langsung zaman Soekarno kayak gimana, tapi kita tahu bahwa yang kejadian di zaman Soekarno itu asli adanya, benar adanya, gitu. Kita tahu karena itu pendahulu kita. Sama kayak kayak Nabi Hud ke Nabi Nuh. Jarak antara mereka itu dekat, gitu. Walaupun mereka nggak sezaman, tapi mereka tahu jarak antara mereka itu dekat. Lalu bagaimana selanjutnya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Nabi Hud ini sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Samanya apa? Pasti yang namanya rasul itu membawa pembaruan dalam keagamaan, meluruskan agama yang sudah terlalu bengkok. Maka ketika Nabi Hud menyampaikan risalahnya, yang apa Tuhannya wajibkan kepadanya, Nabi Hud sendiri dicerca oleh kaumnya. Nabi Hud sendiri banyak perdebatan dan pertikaian oleh kaumnya. Begitu. Gak jauh beda sama para rasul yang lainnya. Kata Allah juga namanya rasul pasti udah biasa kayak gitu. Rasul-rasul sebelumnya juga kayak gitu. Bahkan ke Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad didustakan kaumnya, kata Allah rasul-rasul terdahulu juga kayak gitu. Fa in kadzabuka faqad kudzibu rusulun min qablik. Kalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, sesungguhnya rasul-rasul terdahulu juga didustakan. Biasa aja. Itu udah biasa.
udah hal yang lumrah, gak usah dibawa pusing. Nah gitu. Lalu sampai batasnya, sampai puncaknya, Allah mengirimkan azab kepada kaum Nabi Hud. Apa azabnya? Azabnya itu berupa suara yang menggelegar. Jadi sebelum datangnya azab itu, kaumnya Nabi Hud sendiri itu ditimpa namanya kemarau panjang. Gitu. Ketika ada suatu awan gelap, mereka benar-benar bahagia. Dikiranya awan tersebut adalah rahmat. Karena mereka selama ini meminta hujan ketika turunnya, ketika masa panjangnya, masa kemarau panjang. Dikira itunya rahmat. Awan itu adalah awan rahmat. Ternyata awan itu adalah awan azab. Dan seketika itu mereka berkelimpangan di bumi. Seakan-akan mereka tuh sampah yang mengalir di sungai. Seakan-akan mereka tuh wah gitulah. Udah kayak mayat-mayat di mana gitu. Cuma sebentar, cuma segitu doang. Padahal kita tahu ya, kaum Ad ini, kaum Nabi Hud ini adalah manusia-manusia yang kuat. Mereka mengukir gunung untuk menjadikan rumah. Gunung diukir menjadikan rumah. Coba kalau kita mikir itu gimana caranya kan? Gunung diukir. Apalagi peralatan zaman itu belum semodern zaman sekarang, gak secanggih zaman sekarang. Itu ngukir gunung gimana caranya kan? Kepikiran gak? Enggak kan? Tapi ketika azab Allah datang, itu gak ada yang bisa menolaknya. Mereka manusia yang kuat aja kalah, mati. Nah, kita manusia zaman sekarang kok berani sombong kalau bukan nggak ngejudge siapa-siapa ya. Ini mah introspeksi aja antara kita ya. Kok berani sombong, berani nolak kebenaran. Apalagi Firaun ya. Zamannya Nabi Musa ngaku Tuhan. Aduh. Kaumnya Nabi Hud aja yang sebegitu kuatnya. Gampang dibunuhnya, gampang diazabnya, gampang disiksanya. Apalagi kita yang emang benar lemah. Ya mungkin segini dulu ya. Lastu biasana minkum walastu bi khairin minkum. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.